Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Saya Rika Mary Azleni, NPM 19722057, mahasiswi produksi dan manajemen industri perkebunan semester 6 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan produksi dari perusahaan kami, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tanaman kakao. Kemudian mengenai profil perusahaan kami dinamai dengan Samoa Cocoa Corporation atau yang biasa disingkat dengan SCC, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dengan komoditi utamanya adalah tanaman kakao yang selanjutnya akan dibuat menjadi produk dark coklat atau coklat batangan yang siap dipasarkan. Kemudian produk kami namai dengan nama Maseh Dark Coklat. Nah, perusahaan kami ini terletak di Jalan Ganjaran Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan kode pos 35153. Kenapa kami menjadikan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi dari perusahaan kami? Karena berdasarkan peramalan produksi kakao di Provinsi Lampung yang kami dapatkan dari data Badan Pusat Statistik dari ke-15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung, terdapat 3 kabupaten yang berpotensi sebagai penghasil kakao terbanyak di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dan juga Kabupaten Pesawaran. Bisa dilihat dari tabel yang berwarna kuning. Kemudian setelah dikerucutkan lagi dari ketiga kabupaten tersebut, ternyata yang paling mengerucut penghasil kakao terbanyak di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesawaran. Bisa dilihat dari grafik di atas, yaitu Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan hasil produksi yang sangat signifikan dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan juga selain itu, berdasarkan hasil peramalan produksi juga di antara ketiga kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, dan juga Kabupaten Lampung Selatan, yaitu prediksi 10 tahun mendatang, ternyata Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan Kabupaten Lampung Timur dan juga Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan produksi setiap tahunnya hingga 10 tahun mendatang. Oleh karena itu, kami menjadikan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi yang tepat untuk kami jadikan sebagai lokasi dari perusahaan kami. Kemudian selanjutnya mengenai tata letak dari perusahaan kami, bisa dilihat pada gambar, yaitu terdapat 2 pintu untuk bisa memasuki wilayah perusahaan, yaitu pintu gerbang bagian depan dan juga pintu gerbang bagian belakang. Dan apabila kita memasuki perusahaan melalui gerbang depan, yang akan pertama kita lihat yaitu ada lahan parkir dan juga pos satpam, kemudian di depannya ada masjid. Dan apabila kita memasuki perusahaan dari gerbang belakang, maka yang akan pertama kita lihat yaitu lahan parkir dan juga pos satpam, kemudian di depannya ada unit pengelolaan limbah. Nah, setelah memasuki gerbang depan ataupun gerbang belakang, kita akan menemui perusahaan yang di dalamnya ada kantor perusahaan, kemudian terdapat 4 mesin bisa dilihat pada petak-petak yang ada pada gambar. Mesin yang pertama yaitu ada mesin roaster yang berfungsi untuk mengeringkan biji. Kemudian mesin yang kedua ada cooler, yaitu mesin yang berfungsi untuk mendinginkan biji kakao yang sudah kering. Kemudian selanjutnya ada crusher yaitu berfungsi untuk memecahkan biji kakao, dan winnower yang berfungsi untuk memisahkan kulit dan juga nips pada kakao. Kemudian selanjutnya tampak di sebelah kanan gerbang depan itu ada 4 petak, 1 petak terpisah dan 3 petak yang bersebelahan. Untuk petak yang pertama itu terdapat mesin stone mill yang berfungsi untuk mengubah nips menjadi pasta kasar. Kemudian di sebelah
Selanjutnya ada ball mill yang berfungsi untuk menghaluskan pasta kasar, kemudian ada cones temper yang berfungsi untuk menghasilkan permen coklat. Kemudian ada satu ruangan khusus yaitu sebagai ruangan penyimpanan coklat bubuk. Ya, itulah tata letak dari perusahaan kami. Selanjutnya yaitu mengenai diagram alir dari perusahaan kami, bisa dilihat dari diagram alir di atas. Yang pertama ada cocoa bean preparation atau yang biasa disebut dengan persiapan biji coklat. Tahap-tahapannya ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada fermentasi, kemudian pengeringan, dan juga pengangkutan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada cocoa liquor manufacture, yaitu proses pembuatan pasta coklat, yang mana di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada clean, roast, remove cell, dan juga green atau penggilingan. Dan selanjutnya bisa melalui tahap pengepresan yang selanjutnya akan menjadi coklat bubuk yang bisa dicampur untuk minuman coklat ataupun baking coklat. Kemudian ada juga bisa dibuat sebagai butter coklat dengan cara menambahkan gula ataupun lemak tanpa coklat. Kemudian selanjutnya melalui proses penggilingan. Dan setelah itu ada 3 yang bisa dihasilkan dari butter coklat ini. Yang pertama yaitu ada molding, kemudian yang kedua unrolling, dan juga ada panning. Molding ini berupa bentuk coklat, butter coklat batangan, kemudian yang unrolling ini merupakan tambahan pada makanan ringan seperti dilumuri coklat pada permen atau makanan ringan lainnya. Dan kemudian yang ketiga ini ada panning. Panning ini merupakan contoh produk coklat yang bisa kita tambahkan pada produk kacang-kacangan dengan melumuri coklat di atasnya atau lapisan coklat di atasnya. Kemudian bisa dilihat pada gambar, yaitu hasil produk jadi dari perusahaan kami, yaitu berbentuk coklat batangan yang tentunya terbuat dari produk yang coklat atau kakao yang berkualitas premium, kemudian 100% juga buatan Indonesia, dan yang pastinya 100% tanpa menggunakan gula atau pemanis, yang aman bagi penderita diabetes ataupun aman juga dikonsumsi untuk anak kecil dan juga orang dewasa tanpa harus mengkhawatirkan sakit gigi ataupun diabetes. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai peramalan produksi dari perusahaan kami, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang tanaman perkebunan kakao dengan nama Samoa Cocoa Corporation atau yang biasa disebut dengan ACC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.